Halo Sobat Justisia, balik lagi di Edukasi Hukum episode hari ini. Kali ini kita akan ngobrolin terkait dengan informasi iklan perumahan yang menyesatkan dan apa saja sih hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Simak penjelasannya yuk. Saat ini, para pelaku usaha berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya, terutama pada bidang properti. Dan saat ini tidak sedikit juga masyarakat yang memiliki kebiasaan yang konsumtif. Maka masyarakat yang memiliki kebiasaan yang konsumtif ini tak ayal menjadi mangsa bagi para property developer yang menarik konsumen melalui iklan. Menurut David Ogden dan John Lowry, bahwa iklan merupakan sebuah simbol utama dari masyarakat konsumen. Melalui iklan, pelaku usaha dapat memiliki peranan penting dalam membuat suatu informasi untuk konsumen, di mana tujuannya untuk konsumen itu tertarik dan memiliki produk yang telah diiklankan. Namun, sayangnya tak sedikit juga nih dari para pelaku usaha yang menyesatkan konsumen melalui iklan agar konsumen tersebut tertarik dengan produk yang ia jual. Contoh iklan perumahan yang menyesatkan, misalnya nih seperti lokasinya strategis, kemudian harga yang tidak terlalu mahal, dan cara pembayaran yang cukup bervariasi. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sama dengan apa yang telah diiklankan. Nah, hal ini tentu saja sangat merugikan para konsumen teman-teman. Maka demikian, peranan perlindungan hukum bagi konsumen adalah hal yang sangat penting. Hal pokok dan utama dalam perlindungan konsumen diantaranya adalah masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendaki berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Konsumen juga berhak untuk didengarkan, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi, sampai ganti rugi dalam hal terjadi penyimpangan pelaku usaha yang merugikan. Dan developer juga memegang peranan yang penting. Developer sebagai pelaku usaha di industri perumahan bertugas untuk menjelaskan informasi yang penting, jelas, dan akurat kepada konsumen mengenai produknya. Lalu bagaimana nih kalau seandainya si developer ini memberikan informasi yang tidak tepat? Si developer ini tentu saja sudah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu pada pasal 7 huruf A dan D, di mana pelaku usaha sejatinya berkewajiban untuk 1. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Selain itu, bagi developer yang mengiklankan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebagaimana mestinya, maka developer tersebut telah melanggar ketentuan pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah. Jika terjadi sengketa antara konsumen dengan developer, maka si konsumen ini dapat mengacu pada pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu 1. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 2. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan, hal ini tidak mengakibatkan hilangnya tanggung jawab pidana. 3. Jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Teman-teman, perlu diketahui juga nih, dalam etika penyiaran di Indonesia terdapat asas-asas umum dan tata krama cara periklanan, yaitu 1. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. 2. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat, agama, tata susila, adat, dan budaya suku dan golongan. 3. Iklan harus dijiwai oleh asas-asas persaingan yang ketat.
Perlindungan preventif terhadap iklan perumahan yang tidak sesuai dapat dilakukan dengan pembinaan terhadap konsumen, agar konsumen tidak terperangkap dalam kerugian yang dialami akibat posisi tawar yang tidak seimbang. YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mewadahi aspirasi perkumpulan konsumen di Indonesia. YLKI dapat melakukan pembinaan terhadap konsumen perumahan yang akan melakukan transaksi di bidang perumahan. Nah, YLKI ini juga dapat memberikan penyuluhan terkait kehati-hatian serta ketelitian konsumen dalam melakukan kesepakatan dengan pengembang, baik pada tahap pra-kontraktual, tahap kontraktual, maupun pada tahap pasca-kontraktual. Selain peran pembinaan konsumen yang telah disebutkan sebelumnya, YLKI juga memiliki peran dalam mensosialisasikan upaya yang dapat dilakukan konsumen ketika menghadapi sengketa dan perlindungan secara represif. Salah satu upaya represif yang dapat dilakukan adalah penyelesaian sengketa melalui non-litigasi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu diatur dalam pasal 49 ayat 1 melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sobat Justisia, sekian ya video edukasi hukum kali ini. Tetap berhati-hati dan teliti dalam membeli suatu barang atau jasa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Justisia Training Center. Justisia Training Center, Crystal of Law Education.